Oke. Nah, gimana tuh? Hari ini aku mau menceritakan sebuah kejadian di Amerika, Nyok. Jadi biasanya kan orang ketika mengetahui sesuatu kejadian, biasanya takut gak sih ngomong? Mereka menduga bahwa ada seorang pembunuh. Tapi biasanya kan kita takut gak sih ngomong ke polisi? Ya, salah urusan polisi aja. Bukan cuma polisi sih, cuman kadang kita takut dituduh kayak Iya kan? sujon gitu atau apa. Gak ada Iya, buktinya. gak ada buktinya gitu kan. Karena kan kita kan bukan polisi kan. Jadi aku pula diserang gitu kan. Iya, jadi cenderung orang-orang takut ngomong yang sebenarnya gitu kan. Nah, kisah ini akhirnya terkuak ketika ada 2 orang ibu-ibu yang melapor ke polisi walaupun mereka nggak punya bukti. Nah, jadi kejadiannya ini di tahun 1989 ya. Udah lama juga ya. Udah 89 di sebuah desa Akma. Nah, jadi aku cerita desanya dulu ya. Desanya ini kalau misalnya kita lihat di peta itu kecil kali. Bahkan populasinya itu cuma 200-an orang tahun 2003 kemarin aku lihat di Google ya. Jadi kondisinya itu gimana ya, kalau sebuah desa itu kan orang-orang saling kenal pasti kan. Ya, jadi saling tahu, terus di situ itu orang itu merasa aman. Nah, suatu hari itu tanggal 24, jadi tanggal 23 itu ada Thanksgiving. Mahasiswa lagi pada pulang lah, biasalah kalau kayak pulang kampung kayak di sini gitulah kan. Nah, si yang mau aku ceritakan ini namanya Mandy Taufik, siswa SMA yang aktif, dia ini cheerleader juga, dia itu pemain basket, pintar lagi di sekolah, nilainya bagus gitu kan. Istilahnya mungkin di sana kayak salah satu bunga desanya gitu lah ya. Nah, dia ini tanggal 24 November, sehari setelah Thanksgiving, jogging sama anjingnya. Orang udah pada tahu lah trek larinya di kemana kayak gitu kan. Nah, terus nggak biasanya anjingnya namanya Kyra, German Shepherd anjingnya. Pulang sendiri anjingnya. Kayak mau melapor, anakmu hilang kayak gitu kan. Bingung lah mamanya kan, lah si Kyra kok pulang, anjingnya kok pulang. Berapa gitu kan. umurnya tadi berapa? Kayak umur 15 tahun gitu lah, Nyok. Jadi Kuliah, SMA. ya? Enggak SMA. Oh, SMA. Terus habis itu pulang lah si Kyra ini sendirian. Mamanya bingung, mana si Mandy gitu kan. Tahu lah orang tua pasti tahu kebiasaan anaknya, dan nggak mungkin anjingnya pulang sendiri. Mamanya nyari lah kan sekitar situ, siapa tahu si Mandy ini entah di belakang atau gimana gitu kan. Nggak ketemu. Karena mamanya firasatnya udah nggak enak, karena nggak seperti biasanya, langsunglah dipanggil dia suaminya, kan. Sayang, kata lagi gitu kan, si Mandy belum pulang ini. Bapaknya pun langsung, ada juga, mungkin mereka tahu lah gimana karakter si Mandy kan. Karena anjingnya pulang, anaknya nggak pulang nih, aneh. Itu bapak kandung ya? Ya bapak kandung kan. Dicari orang itulah, nggak ketemu. Minta tolong lah mereka sama tetangga-tetangga. Dicari orang itu nggak ketemu. Sampai 2 hari, 3 hari, ke hari ketiga itu tanggal 27 November, mereka itu kayak nyusurin namanya sungai Nuksak kan di situ. Dia lah ada yang mengambang. Aku nggak tahu sih kondisi mayat ngambangnya, tapi kayak dia itu kayak pink gitu loh, kayak kira-kira kayak tubuh manusia lah gitu. Yang melekat dalam tubuhnya cuma sepatu. Bapaknya langsung tahu, itu kan sepatu anakku. Langsung mereka lari ke situ, diangkut, habis itu dibalikkan badannya, dia ngambang di gitu kan. Balik kalau badannya, ternyata itu Mandy. Gitulah. Kayaknya dalam kondisi telanjang apa gimana gitulah kan. Dan di tubuhnya itu ada kayak goresan tanaman gitu, Nyok. Kayak diseret gitu. Kayak itulah, jadi kaki sama tangannya itu kayak apalah, penuh gesekan gitulah kan. Terus habis itu diamankan. Nah kan karena dia di dalam air kan, itu kan bisa menghilangkan banyak barang bukti kan. Langsung diamankan, dicek semua. Terus habis itu ada pukulan benda tumpul gitu loh. Ditemukan juga sperma di dalam tubuhnya. Sperma itu kan bukti yang sangat-sangat bisa nih kita cari, karena saat itu udah bisa tahun 1980-an kan DNA mulai ditemukan. Jadi bisa dicari tahu DNA siapa nih gitu kan. Dicek semua kan. Nggak sama. Bahkan pacar si Mandy pun yang sebenarnya orang tuanya nggak yakin, tapi kan mau nggak mau dicek. Cuma nggak apa-apa lah dicek, biar make sure biar nggak aneh di pikiran kita gitu kan. Jadi ada kayaknya puluhan laki-laki yang dicek spermanya, Nyok. Nggak ada yang sama. Bingung polisi kan, siapa lah pembunuhnya ini ya? Sampai 20 tahun. Dari 1989 sampai ke tahun 2009 ya. Adalah seorang investigator, seorang polisi yang ternyata satu SMA sama si satu alumni sama si Mandy.
nama SMA mereka itu Mount Baker gitu lah. Namanya Kevin Bowie, dia itu satu alumni sama si Mandy. Nah, si Kevin Bowie ini kayak ya gimana lah ya, tergerak lah gitu kan. Dia pengen membuka kasus itu lagi. Dilihat dia lah semua file-filenya yang udah 20 tahun yang lalu. Siapa apa aja yang udah diwawancara, siapa pewawancara, siapa yang udah pernah diinterview, informasi apa yang udah dicek, baca dia semua. Ada tertarik dia sama salah satu yang diinterview. Jadi kayak kan semua diinterviewnya kayak orang-orang yang karena kan gak ada suspeknya nih saat itu kan. Jadi istilahnya kesemuanya dilakukan. Ada salah satu pengedar narkoba. Nah yang kayak gini tuh dituduh lah kan, kayak yang suka ugal-ugalan pengedar narkoba itu tertuduh lah semua, tapi tidak sama kan, tidak terbukti. Nah, si pengedar narkoba ini dia tertarik karena di hasil wawancara itu dia nuduh seseorang. Menurut dia anak ini agak lain sifatnya gitu. Aku nggak percaya apa yang dia bilang, pembohong ini gitu kan. Terus dia itu terbanglah ke daerah namanya John Wisniewski. Dia itu drug dealer. Terus dia tapi nggak tinggal lagi di desa itu, dia udah di Kambodia. Terus habis itu ditanya, dia ketemu lagi sama si John ini kan. Terus kata si polisi ini lah, apa firasatmu nuduh dia gitu kan. Dia ini aku nggak tahu sih siapanya, nggak diceritakan juga sebenarnya kan. Ya karena ya itu tadi aku nggak percaya sama dia, dia itu tukang bohong menurutku dia sih gitu kan. Berarti kau nggak punya bukti apa-apa? Enggak, cuma firasatku aja, kata si John ini kan. Sebagai seorang polisi kan tidak bisa menuduh tanpa ada bukti kan, harus ada bukti. Misalnya kayak kau punya bukti apapun kasih lah sama polisi, nggak boleh ada cuma firasat kayak gitulah kan. Nah udah sampai situ doang investigasi dia tahun 2009 sama 2010 lah itu. Mulailah ada titik terangnya di tahun 2013. Dari 89 ke 13. Iya. Lama kali 13 tahun yang lalu. 90 ke 13 tahun yang lalu loh. Baru dari 89. Berarti itu sekitar 90-an. 23 tahun. 20-an, iya 23 tahun. 23 atau 24 tahun lah itu ya. Jadi adalah dua orang ibu-ibu, mereka namanya Heather dan Merrily. Heather sama Merrily ini. Mereka ini ya ibu-ibu biasa yang ada di desa, di perdesaan itu lah kan. Jadi mereka itu lagi nongkrong. Bukan nongkrong sih, kayak lagi nemenin anaknya lah di water park gitu kan. Adalah ibu-ibu yang random juga ada di situ gitu kan. Mereka gak kenal, nyebut nama Mandy. Kayak kebayang gak sih lagi nongkrong, terus habis itu mereka lagi ngobrol, tiba-tiba dia ngomong Mandy Steph kayak gitu lah. Terus habis itu kata si Heather ini, tahu lagi aku siapa pembunuhnya, katanya gitu. Terus datang si Merrily, sama aku kan tahu siapa. Jadi mulai lor itu kan, si ini coba kaluan gitu lah mungkin kan. Si Timothy Bass kan, iya aku juga mikir Timothy kata gitu kan. Nah mereka udah kayak itu orang baru siapa itu? Nah Timothy Bass inilah mereka pikir, siapa Timothy Bass? Timothy Bass adalah salah satu orang yang ada di desa itu, tapi beda 5 tahun sama mereka nyok. Tapi kan tau lah yang di kampung itu kan berteman sama semuanya ya gitu-gitu kan. Kenapa mereka menuduh si Timothy Bass? Karena saat itu inilah datang ke kantor polisi, ceritakan orang itulah kenapa mereka menuduh Timothy Bass. Ya mereka nggak punya bukti juga, sama lah kayak si John yang tadi. Tapi mereka punya firasat dan punya cerita yang buruk sama si Timothy Bass ini. Kebetulan konteksnya di sini si Heather sama si Merrily sama si Mandy Steph ini kayak satu SMA gitu nyok. Nah si Timothy kita bilang namanya Tim ya. Pada tahun 1989, tahun yang sama si Mandy meninggal kan. Nah ada kejadian itu 8 bulan sebelum meninggalnya Mandy. Ini kisah si Heather ya, cerita si Heather versi Heather itu. Jadi mereka itu kayak lagi mau jalan-jalan gitu lah, kayak anak kampung mau jalan-jalan gitu lah, naik truk gitu kan, rame-rame. Nah si Timothy itu pun ikut di dalam itu. Si Timothy ini bilang ke si Heather, matamu bagus, katanya gitu kan. Nah biasanya kan ya maksudnya perempuan kan pasti, siapapun lah pasti punya feeling kan. Ada cowok yang bilang kayak gitu kan, maksudnya feelingnya menyenangkan atau feelingnya menakutkan kan. Tapi si Heather malah takut. Insting gitu kan. Ya insting gitu kan, si Heather malah takut. Kayak si Timothy ini kayak ngambil pulpen terus dia digosok-gosok ke kakinya si Heather. Jadi si Heather itu pakai hot pants gitu lah kan. Jadi abis itu digini-gini kan ya, kayak gimana ya, ada dirasa dia, ngapain kau begitukan, kayak kau tahu nggak sih itu creepy kali gitu kan. Nah si Heather ini kan udah langsung menjauh lah gitu kan. Jadi dia punya pengalaman buruk lah sama Timothy si Tim ini. Selanjutnya si Merrily ngomong,
nggak seberapa masih itu kasusnya itu. Dia lebih parah, si Meryl ini pengalaman lebih parah lagi. Tahun 1991, 2 tahun setelah si Mandy meninggal, di situ statusnya adalah Meryl sudah menikah dan punya anak, dan si Tim udah punya anak juga, udah berkeluarga juga nyok. Jadi kayak mereka itu udah nikah muda lah saat itu ya. Si Meryl ini lagi di rumah kan, itu kayak lagi malam-malam di rumah, ada yang ngetok pintunya kan, dia masih lagi sama anaknya loh, terus buka dia lah pintunya kan, si Timothy. Terus kenapa, kata si ada apa, kau ngapain depan rumahku gitu kan, boleh minta handphone nggak, kata gitu kan. Aku mau nelpon istriku, kata kan. Dia sebenarnya udah punya feeling gak enak kan, tapi kalau misalnya aku usir anak ini gak enak juga gitu kan mikirnya kan. Dikasih dia handphone kan, nah didengar ditunggu siapa si Meryl kan, teleponnya itu kayak kedengaran dia suaranya kan, bip bip bip, kayak sebenarnya nggak nyambung teleponnya gitu kan. Dia udah punya feeling gak enak lagi kan, langsung masuk si Tim ke dapurnya kan, ngapain kau, kata gitu kan. Terus habis itu udah masuk di ke dapurnya, masuk di ke kamar si Meryl, ngapain kau, kata si Meryl gitu kan, keluar kau, kata gitu kan. Di rumah dan aku sama suka sama kamu, kata gitu. Diajak dia lagi gitu kan, terus langsung menolak lah dan langsung diusir dia lah siapa yang si Tim ini. Syukurnya dia aman. Kayaknya mungkin kalau misalnya kita duga-duga ya kasusnya mungkin gitu juga yang terjadi sama si Mandy ya. Kayak digoda-goda si Mandy-nya mungkin gak enakan orangnya, ya itu lah terjadi gitu kan. Mereka punya alibi yang kuat, suspeknya lah gitu kan. Polisi kayak oke, masuk akal sih ceritanya. Dilaporkan orang itu ke polisi, masuk akal ceritanya kata polisi. Iya, itu diceritakan mereka ke polisi langsung pergi mereka ke kantor polisi. Makanya aku bilang tadi gini nyok, harusnya lebih cepat kan gitu ya. Ada 2 orang yang takut juga lah mereka kan, karena Timothy-nya aja udah tanpa ketahuan pun dia bisa melakukan kayak gitu kan. Takut lah mereka nanti salah pula kan, terus dendam kan. Itulah pemikiran mereka ya. Tapi saat itu mereka kayak, karena mungkin berdua kali ya, jadi mereka yakin ada penguat gitu kan. Iya, jadi kayak terlindungi lah kalau misalnya mereka berdua bareng-bareng melaporkan. Polisi pun akhirnya mikir lah, masuk akal sih yang kalian bilang. Dan mereka ngecek apakah Timothy pernah dicek spermanya. Ternyata tidak ada. Dan lucunya memang Timothy ini kayak kesan itu memang kondisinya rumahnya jauh-jauh memang yo, tapi kan jauh-jauh pun itu disebut tetangga. Jadi cuma berapa mil doang kok jarak rumah Tim dan Mandy ini gitu kan. Datanglah polisi ke rumah si Tim. Terus apakah benar bapak dengan Timothy Bass, kata si Timothy ini kan. Si Timothy ini udah kayak agak tua gitu loh, di pengadilan udah agak tua. 40-an berarti. Ya 40-an ya. 23 tambah 15. Iya. Berarti sekitar 28 kan? 28 tambah 15 lah. Nah segitulah, tapi kalau di videonya memang udah kayak agak tua gitu, udah pembotakan gitu dia ya. Datanglah polisi ke rumah itu, katalah, apakah bapak benar dengan bapak Timothy Bass? Benar. Begini Pak, kami mau nanya tentang sesuatu kan. Apakah bapak kenal dengan Mandy Stavik? Nah reaksi si Timothy Bass ini gini, Mandy, iya kenal, gitu. Jadi gini, itu sebenarnya secara psikologis mencurigakan. Siapa nggak tahu Mandy Stavik? Nggak perlu kau mikir, kau pasti tahu lagi apa? Itu kasusnya kan nggak selesai kan, pasti tahu. Tapi dia tuh kayak sok-sok mikir gitu, dan itu nggak jauh dari rumahmu kan orangnya. Gini Pak, kami dapat laporan, boleh kami minta sampel DNA bapak, katanya gitu. Memang polisi langsung ngomong kayak gitu kan. Terus si Timothy langsung nolak lah, alasannya karena wah nanti saya dituduh nih, kan polisi kan kadang gitu. Nggak gara-gara yang dituduhlah siapapun gitu kan, beralasan juga, masuk akal juga gitu kan. Ya pasti nggak gampang juga lah dia ngasih sampelnya gitu kan. Terus mikirlah polisi, aduh kayak mana ini. Nah si Timothy ini nyok kerja di sebuah bakery, akhirnya kesebar lah kan, ini desa kan, kesebar lah si Timothy ini kayak diduga lah sebagai pelaku. Pemilik bakerynya namanya Kim. Si Kim ini dengar, terus habis itu datang dia ke kantor polisi kan. Perempuan si Kim? Perempuan, katanya gini, ceritakan dia lah, Pak saya bosnya si Tim, saya bisa bantu kepolisian, bapak mau saya bantu apa, kata gitu kan. Ya kami perlu sampel DNA-nya untuk mencocokkan. Untuk sampel DNA itu bisa didapatkan dari kayak bekas minumnya, karena ada salivanya di situ gitu kan. Maksudnya kalau dapat cupnya atau minumannya bekas salivanya itu secepatnya harus langsung dicek ke lab. Oke Pak, nanti saya coba cari tahu ya. Nah diwawancarai polisi lah si Kim, tanya lagi mana si Tim ini gitu kan, apa yang kau tahu gitu kan. Nah diceritakan siapalah si Kim inilah ke polisi kalau si Tim ini sifatnya itu apa nyok, kayak nggak respect sama perempuan dan kasar kan. Dia si Kim kan bosnya kan, dia itu ngomong ke si Kim itu kayak gini, harusnya kan manggilnya hey Kim gitu kan,
atau menyebutnya Kim lah. Di sana kan kayak itu kan nyebut nama kan. Dia tuh manggil si Kim itu woman. Kayak apa ya? Ya itu disrespect Dasar lah. perempuan gitu Ya ya. mungkin gitu lah ya kan, woman. Ngomongnya manggilnya woman kayak gitu kan. Nah itu kan gak enak gitu lah didengar. Kayak apa ya? Cuek, nggak begitu bergaul, secara sosial nggak bagus lah. Itulah kata si Kim. Nah itu butuh waktu 3 bulan lah si Kim untuk akhirnya dapat bekas minumnya si Tim. Jadi dia itu kayak buang ke tempat sampah langsung buru-buru siapa si Kim mengambil apanya itu bekas minumnya itu ada cola sama kayak cup gitulah kan, langsung dimasukkan dia plastik, terus habis itu dibawa dia ke lab, dicek polisi lah. Jadi di saat itu udah dilaporkan sama orang tua. Jadi kan udah tahu lah berarti kan orang tuanya si Mandy nggak ada kepikiran sama sekali sama si Tim. Ya maksudnya mereka tuh udah kayak bahkan diusut lagi pun kasusnya mereka udah nggak nyangka gitu kan. Maksudnya udah ada yang mau usut kayak gitu kan. Dicek lah ke lab dan ternyata match sama. Itu adalah spermanya Tim. Di situ keluarganya si Mandy sangat-sangat senang karena di situ ulang tahunnya si Mandy harusnya. Ya harusnya kan situ ulang tahunnya dan kayaknya itu kado yang paling indah yang pernah kami dapat setelah bertahun-tahun ini kayak gitu kan. Si polisi kan udah bisa memberikan surat penangkapan. Datanglah mereka ke rumahnya siapa? Ke rumah si Tim gitu kan. Ditangkaplah dia. Nah, ini aku cerita dulu ya tentang si keluarga si Tim. Si Tim itu punya istri namanya Gina dan mereka punya 3 anak. Si Gina ini saat Tim ditangkap dia langsung mengajukan proses cerai. Cerita si Tim ini menurut si Gina adalah orang yang sangat disrespectful sama perempuan. Sama lah kayak pendapatnya sama si Kim. Selalu nyuruh kayak ambilkan kopiku, ambilkan ini, ambilkan kayak dia bikin istrinya itu kayak babu, budak kayak gitulah. Sering kali kasar sama si Gina. Dan itu nggak cuma si Gina aja yang ngomongnya. Bahkan si Tim ini punya abang namanya Tom kan. Si Tom ini bilang kalau aku sering melihat si Gina itu diperlakukan gak baik sebenarnya. Cuma aku bisa apa gitu kan. Terus habis itu kan dicari tahu lagi kan versi maksudnya dicari tahu lagi gimana sih si Tim ini. Nah, diwawancara lah abangnya namanya Tom. Cerita si Tom tentang si Tim. Kalau si Tim itu dari dulu pacaran pernah dia pacaran sebelum mungkin umur belasan tahun gitu kan. Dia itu kayak nggak sesuai umurnya dan agak gila gitu loh. Jadi dia diputuskan pacarnya lah. Reaksi siapa si Tim ini kayak ngambil pistol terus habis itu kayak ngancam bunuh diri. Dan itu kayak apa ya, menakutkan gitu untuk sesuai ya mungkin umur berapapun itu menakutkan ya, tapi usia yang sangat muda itu sangat menakutkan, ngancam-ngancam kayak gitu. Makanya pacarnya mutusin dia kan. Itulah pengakuannya si Tom kayak gitu kan. Habis itu di pengadilan lah. Mulai masuk pengadilan, itu pengadilannya 6 bulan ya kira-kira. Nah di pengadilan ini panjang lah ceritanya. Jadi adalah seseorang namanya Ekron. Ada namanya Ekron. Ekron ini adalah seorang jaksa yang udah pensiun dan umurnya 73 tahun saat itu. Dia saat kejadian si Mandy itu usianya masih 44 tahun. Itu udah 73 tahun umurnya. Jadi si Ekron ini kerjanya kan sebagai jaksa penuntut umum kan. Si Ekron ini kembali lagi mau menjadi jaksa untuk kasus itu dan nggak minta bayaran sepeser pun. Karena dia harus kutuntut ini kayak gitu, harus ya dia tergerak lah untuk menuntut hukuman paling tinggi lah si Tim. Nah dia datang lagi terus habis itu ya berdebat lah selama 6 bulan itu, ya perdebatan lah terjadi gitu kan. Jadi versi si jaksa ini, si Ekron ini bilang dia itu dilecehkan, dia itu diperkosa, dia itu dibunuh. Nah versi si pengacara biasa lah ya, mereka itu sebenarnya pacaran loh gitu kan. Terus habis ini bisa dibantah. Kenapa si Tim pas pertama kali ketemu sama polisi bilang Mandy, ya aku kenal. Ya kok pacaran ya langsung kenal dong. Kenapa kayak sok-sok lupa gitu. Alibinya lagi, oke, mereka si Tim memang bohong saat itu karena takut. Mereka memang berpacaran. Mereka nggak melakukan hubungan kok. Terus dipatahkan lagi lah, tapi kenapa ada spermanya si Tim di dalam tubuhnya gitu kan. Terus habis itu dibilang lagi tentang sebenarnya mereka berpacaran dan melakukan hubungan. Tadi kan 2 kali ini akan dipatahkan kan, melakukan hubungan secara konsensual gitu kan. Kalau konsensual kenapa ada lebam-lebam kayak gitu, apa yang terjadi, kenapa
bisa kayak gitu lah. Terus habis itu dipatahkan lah itu semuanya. Akhirnya setelah 6 bulan akhirnya diputuskan lah kalau dia bersalah. Si tim ini nggak mengaku sampai akhir, sampai udah persidangan nggak ada dia mengakunya. Nah, ceritakan kronologinya ya, versi polisi. Jadi Mandy lagi lari nih, terus habis itu kayaknya si tim ini memang nggak ada bermaksud untuk melakukan apa-apa. Jadi kayak dilihat lah rumah siapa si tim kan. Nah, dari versi rumah si tim ini bisa memang keluar dan akan tahu dia si Mandy itu lari terus situ gitu kan. Jadi dia sangat bisa luas lah pandangan dia untuk melihat siapa si Mandy lari gitu kan. Nah, terus habis itu dia itu kan punya pistolnya kayak bilang tadi kan, dia punya pistol, terus dia punya mobil, dikejar dia lah si Mandy. Terus kan dia bawa anjing kan, dugaan polisi dia itu anjingnya itu diapakan dulu diawaskan dia ke jurang, bukan jurang sih, kayak ke paretnya gitu loh, ke selokan. Diawaskan dia lah karena dia kan punya pistol kan, diawaskan dia lah si anjingnya ini ke selokan. Si Mandy ini diancam pakai pistol, terus habis itu dimasukkan ke dalam mobil. Di mobil itu dia diperkosa. Tapi pas setelah diperkosa, si Mandy ini kayak melarikan diri gitu. Dia kan nggak pakai baju apa gimana gitu, melarikan diri lah. Makanya ada semak di sana itu namanya blackberry, kayak gir tahu yang betapa tajamnya itu, dan itu duri yang sangat tajam kan. Dia lari, makanya tangan sama kakinya itu kena sama duri blackberry itu gitu kan. Terus habis itu dikejar si tim ini, terus tapi dia bawa tongkat gitu lah mungkin kali ya, sampai dia udah di dekat sungai kan, dipukul dia lah siapa ini si Mandy, dimasukkan ke dalam sungai dengan harapan yang terbuang ya nanti, maksudnya nggak akan di desa ini gitu. Gitulah versi kronologi dari polisi. 6 minggu kemudian sidang lagi untuk penentuan hukuman. Terus dijatuhi lah dia hukuman. Sebelum dijatuhi dia hukuman, dia bisa lah, orang tuanya bisa omongan terakhir gitu loh, lupa aku namanya. Jadi gini, pas si Gina istrinya Steve itu kan cerita juga kan kalau si Tim perlakuannya kasar gitu kan. Dan menurut si Gina orang tuanya tahu kok kalau anaknya kasar gitu. Pernah kok aku lihat bapaknya si Tim itu kayak kayak bilang, aduh anakku gini lagi karena perbuatanku, kayak udah di expect kok bapaknya kalau si Tim itu melakukan sebuah kesalahan besar. Terus habis itu pembelaan mamanya itu dibilang mamanya gini, dia cuma mau bilang kalau jangan bawa, jadi si bapaknya udah meninggal ya nyok, dia mau membersihkan nama suaminya lah. Bapaknya si Tim itu gak ada hubungannya sama cara mendidiknya bapaknya Tim gitulah. Dan menurut dia Tim gak bersalah. Terus pembelaannya si Tim, ya aku tuh innocent, aku gak bersalah, aku gak pernah melakukan itu, gitu-gitulah pembelaan si Tim. Pokoknya sampai akhir dia gak ada permintaan maaf, gak ada merasa bersalah. Dijatuhilah dia hukuman 27 tahun penjara. Kenapa nggak bisa si jaksa menuntut? Kan si jaksa kan pengen maksimal kan, karena ternyata kalau misalnya hukuman mati itu nyok, kan pengen dituntut hukuman mati kan, itu harus pembunuhan berencana. Jadi ini kan nggak terbukti pembunuh berencana kan, jadi itu 27 tahun dengan setelah 24 tahun baru bisa melakukan pembebasan bersyarat. Kayak gitu lah. Oke, berarti intinya kita harus kalau misalkan ada kasus atau apa, ya kalau misalnya kelihatan ada atau suspek ya ngomong lah. Mungkin gini juga ya, cari teman sih. Maksudnya cari teman yang kira-kira punya power, atau misalnya kan mereka kan jadi sebuah saksi kan. Ya cari teman biar nggak sama-sama takut, biar nggak sendirian juga sih. Terus habis itu secepat mungkin lah dikasih tahu kayak gitu.